Musisi Jepang Miyavi menjadi ayah terbaik memperkenalkan anaknya kepada Suga. Miyavi secara resmi adalah ayah terbaik yang pernah ada. Miyavi juga dikenal sebagai Takasama Ishihara, adalah seorang gitaris, penyanyi, penulis lagu, produser rekaman, dan aktor Jepang. Dia terkenal dengan gaya bermain gitarnya yang ikonik. Dia juga ayah 3 anak yang bangga dan penuh kasih. Saat ini, tim NBA Golden State Warriors berada di Jepang untuk NBA Japan Games 2022. Jadi musisi menghadiri dan bertemu pemain seperti shooting guard Amerika Bahama Klay Thompson. Itu bukan satu-satunya legenda yang dia temui. Setelah pertandingan, Suga BTS juga hadir, jadi mereka bisa bertemu. Dan sebagai ayah yang luar biasa, Miyavi memperkenalkan anaknya Ailey kepada sang idola dan mengambil foto mereka. Dia juga berterima kasih kepada Suga karena begitu baik kepada para penggemarnya. Betapa manisnya. "Misi ayahku selesai, terima kasih telah mencintai dan baik kepada penggemarmu," tulis Miyavi. Miyavi dan keluarganya adalah ARMY. Dia membagikan video untuk ulang tahun Ailey yang ke-13 dengan permission to dance sebagai audio. Ailey bahkan menggunakan Mingjin BTS sebagai foto profil dia di Instagram. Misi ayah Miyavi sudah pasti selesai. Suga membantu para ayah mencetak semua poin bersama anak-anak mereka. Dia juga merekam video untuk anak-anak bintang Golden State Warriors Stephen Curry. Yang kedua, Yours oleh Jin akan mewakili Korea Selatan di bawah kategori Best Theme for or Title Theme di Asia Academy Creative Award 2022. Sudah hampir setahun sejak perilisan OST pertama Jin Yours untuk drama Korea Jirisan. Sejak itu, ia telah mengantongi banyak penghargaan dan nominasi, di antaranya OST terbaik tahun 2021 di Hallyu Talk Award dan artis OST K-drama global terbaik di Top 10 Asia Award. Dia juga dinominasikan dalam kategori individu untuk The Fake Music Award. Pada 30 September, ASEAN Academy Creative Award 2022 mengumumkan lagu-lagu perwakilan untuk nominasi Grand Award. ASEAN Pacific Creative Award adalah salah satu penghargaan paling bergengsi di Asia Pasifik untuk keunggulan kreatif. Yang terbaik dari 16 negara akan mewakili industri konten kawasan dan merayakan karya terbaik dari seluruh kawasan. Negara peserta adalah Australia, Selandia Baru, Bangladesh, China, Hong Kong, India, Indonesia, Jepang, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Grand Award akan diadakan pada 7 hingga 8 Desember 2022 di Sitges Hall, Singapura. Juri AACA memilih setiap lagu yang representatif. Para juri adalah profesional industri dengan standar tinggi dan keahlian yang tidak perlu dipertanyakan lagi dalam genre ini. Mereka yang memenuhi kriteria bekerja di bidang keahlian tertentu setelah minimal 5 tahun dan dapat menunjukkan kredit rekam jejak dalam genre tersebut dapat menjadi bagian dari komite juri AACA. Pada babak pertama, juri memilih lagu perwakilan dari negara peserta untuk setiap nominasi. Pemenang akan diumumkan pada Grand Award dan Gala Final AACA 2022 di Singapura. Di antara semua nominasi Korea Selatan untuk lagu tema atau lagu judul tema terbaik, para ahli dari komite juri memilih Yours oleh Jin sebagai pemenang nasional. Lagu ini akan mewakili Korea Selatan di Grand Award dan Gala Final pada bulan Desember. Jin dipilih untuk menyanyikan OST utama untuk jirisan oleh perusahaan produksi dan sutradara musik terkenal Gemi. Dalam pengumuman itu, disebutkan bahwa tema utama OST tentang perasaan sulit antara para pemeran utama jirisan membutuhkan seorang penyanyi yang mampu menyampaikan emosi, kesedihan, dan harapan mendalam, serta perjuangan untuk meraihnya. Suara emosional Jin yang kuat dengan warna cerah dan jangkauan luas menarik perhatian tim produksi. OST-nya ternyata sempurna untuk drama yang tidak biasa seperti jirisan. Seperti biasa, Jin dengan sempurna menyampaikan perasaan. Lebih dari itu, Yours bisa membuat menangis dalam sekejap. Penderitaan hantu yang terkunci di gunung yang terus mengirimkan sinyal SOS ke stasiun terdengar dalam suara Jin. Pengulangan lata-tata sebenarnya adalah kode Morse untuk isyarat itu. Grand Award dan Gala Final AACA akan dipandu oleh Munah Bagarib dan Bobby Tonelli. Di antara bintang-bintang yang akan menghadiri acara itu dipastikan bahwa Morissette, aktor Bright and Win akan muncul. Fans juga bermimpi melihat Jin di sana, tapi dia mungkin tidak bisa hadir karena jadwal yang padat. Yang ketiga, RM menjadi nyata tentang pengalaman apa yang tidak sama sejak dia terkenal.
Album Proof edisi kolektor BTS yang baru saja dirilis mencakup wawancara baru dengan para anggota dan pemimpin RM membuka secara rinci tentang bagaimana hidupnya telah berubah sejak debut grup. Setelah mencapai ketenaran, sulit untuk mengharapkan perubahan dalam hidup. Bagi BTS, kesuksesan monumental yang telah mereka capai membuat hidup mereka terlihat sangat berbeda dari ketika mereka masih menjadi trainee. Sementara ketenaran dan kesuksesan telah mengubah banyak orang, BTS sering dipuji oleh penggemar dan orang-orang yang mereka temui karena tetap rendah hati, bersahaja, dan baik hati meskipun menjadi superstar global. RM juga telah menerima pengakuan atas kepemimpinannya yang kuat, mengambil tugas yang tak terbayangkan untuk membimbing grup yang telah mencapai ketinggian baru bagi artis K-pop. Sementara RM telah membantu membimbing grup, ia juga menghabiskan waktu untuk fokus pada pertumbuhan pribadinya sebagaimana buktinya oleh jawaban yang mendalam atas pertanyaan tentang hidupnya. Dalam wawancara, RM ditanya apakah dia merasa dia orang yang berbeda sekarang dibandingkan dulu. Leader BTS dengan jujur dalam tanggapannya memberikan jawaban yang bijaksana tentang bagaimana perspektifnya telah berubah selama bertahun-tahun. Ya, aku sangat berbeda. Di masa lalu, aku terus-menerus mengejar masa depan, terutama karena aku merasa tidak bahagia dengan masa kini. Sekarang aku punya lebih banyak perspektif dan aku bisa melihat sendiri, kata RM. Dia melanjutkan bahwa dia matang dari waktu ke waktu dan tahu bagaimana melihat situasi secara berbeda sekarang. Sekarang, ketika sesuatu terjadi, aku tahu bagaimana melihatnya dari sudut pandangku dan menanggapinya dengan tepat. Kurasa aku sedikit lebih dewasa. Aku pikir aku telah melatih diriku sendiri sehingga aku dapat melatih keterampilan yang aku butuhkan sebagai anggota masyarakat, kata RM. Dengan ketenaran datang pengorbanan, dan ketika RM ditanya apa yang paling dia rindukan tentang kehidupan sebelum ketenaran, dia berbagi bahwa itu adalah persahabatan yang dia buat bersama dengan orang-orang. Sejak menjadi RM, dia tidak bisa menjalin pertemanan dengan cara yang sama. Hubungan yang bisa aku bangun tanpa menimbang kepentingannya. Teman-teman yang bisa aku jalin dengan mengatakan, aku mengenalmu, kamu Anu dari si Anu. Ketika aku masih muda, aku dulu bisa menciptakan persahabatan baru begitu saja. Dan begitulah caraku berteman di taman bermain sebelum sekolah. Kami akan bermain, memanjat gym hutan. Bahkan ketika aku mulai sekolah, aku berteman dengan cara yang sama. Aku naik dan berkata, "Hei, aku ini dari kelas sebelah. Aku telah mendengar banyak tentangmu." Dan segera teman-temanku akan menjadi temanku yang lainnya, kata RM. Sebagai seorang anak, membina persahabatan terjadi secara alami untuk idola yang santai. Tapi sekarang sering ada kegelisahan dan ketakutan akan motif tersembunyi dari pihak lain yang mencegah tingkat koneksi yang sama seperti sebelumnya. RM mengatakan, setelah aku menjadi RM, aku menjadi terkenal bagi semua orang, jadi mungkin ada bias dan mungkin ada perbedaan dalam jumlah informasi yang kita miliki tentang satu sama lain. Oleh karena itu, sulit untuk membangun hubungan yang setara. Dan setelah mengalami beberapa dari itu, aku agak menutup diri. Aku rasa itulah kenapa aku merindukan saat-saat ketika orang tidak benar-benar mengenalku, untuk hubungan yang dulu bisa aku miliki dengan niat yang paling murni, kata RM. Dengan RM harus lebih berhati-hati, itu membuat fakta bahwa dia dikelilingi oleh dukungan dan cinta dari sesama anggota yang telah menjadi lebih dari keluarga, menjadi lebih penting. Dia juga menghabiskan waktu dengan kelompok teman dekat untuk mengeksplorasi minatnya, seperti mengunjungi galeri seni dan museum yang telah dia bagikan di akun Instagram dan Twitter BTS-nya. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah, klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.